Selamat siang pemirsa channel Eko Syanto. Salam sukses, salam sehat untuk kita. Hari ini hari Jumat tanggal 2 Mei 2025 pukul 9:30 waktu Indonesia bagian Barat. Saya berada di sisi area Tanggul Dam Serandakan dan akan mengupdate di sekitar area ini, terutama di area Tanggul. Ini area Tanggul, terlihat banyak motor pemancing di bagian sisi sebelah selatan ini. Kondisi air saat ini memang belum terlihat naik. Dan genangan pun masih hampir sama dengan yang kemarin, belum ada penambahan. Saya akan mencoba nanti untuk menyusuri dari sisi sebelah timur untuk melihat kondisi di bagian Tanggul. Ikuti terus video selengkapnya. Dan ini apabila kita melihat di sisi bagian bawah dari jembatan Serandakan 2 ada pilar-pilar yang bisa kita amati ketinggian air di bawah pilar-pilar jembatan Serandakan 2 ini. Terlihat permukaan air cukup tenang. Arus tidak terlalu terlihat karena memang area Tanggul sudah tergenang, dan nantinya apabila air sudah tergenang bisa saja area pilar ini, area pondasi ini bisa terendam air. Dan ini area genangan yang sudah terlihat cukup luas. Nanti saya akan mencoba untuk melihat dari sisi sebelah timur. Saat ini saya berada di sisi sebelah timur. Terlihat kren yang terparkir dengan juntaian tangan yang pendek, sedangkan bagian bawah juntaian panjang belum dipasang, dimana pada saat penggunaan juntaian panjang ini untuk penempatan batu-batu tetrapod. Saat ini belum ada aktivitas. Ini dari sisi sebelah ujung kita amati tetrapod yang ditempatkan di area ini berukuran kecil dan batu-batu boulder. Kita coba mengarah ke arah barat. Dan ini dari sisi sebelah selatan ada kode 10.500. Ketinggiannya 10 meter ini ke bawah. Dari titik ini 10.500. Dan ini titik awal pembuatan tanggul. Dari titik ini
sampai ke area ujung tanggul sementara ini diperkirakan sepanjang 100 meter, dan ini yang mengarah ke Muara, ke Pandan Simo. Kita coba ke arah sebelah utara. Dan ini kain-kain geotek yang digelar untuk menampung atau menahan air. Ini diperkirakan tingginya dengan permukaan air saat ini sekitar 5 meter ke bawah. Geotek ini nggak bisa mampu menahan arus air. Dan kondisi terkini di area genangan air masih sama dengan yang kemarin, belum terlalu signifikan air naik. Kita coba nanti mendekat ke area bagian tengah, karena di area bagian tengah terlihat area ini menurun. Ada sekitar penurunan ini sekitar 1 meteran, dan ini area bagian selatan terlihat groundsil lama yang amblas, dimana sebelumnya groundsil lama ini posisinya ada lebih tinggi sekitar 6 meteran, namun saat ini sudah turun. Terlihat tetrapod yang sempat terbawa hanyut cukup banyak. Dan ini untuk sisi sebelah utara lagi, kita amati. Areanya yang semakin menurun. Dan nantinya apabila sisi sebelah utara ini ditutup lagi air, nanti bisa saja melewati bagian atas ini. Kita bergeser lagi ke sisi selatan. Terlihat arus air yang keluar di bagian bawah juga cukup deras. Terlihat jadi area pemancing. Kita bergeser lagi ke sisi sebelah utara. Terlihat di sini air tenang, namun apabila kita amati dan kita dengar, air yang masuk ke bagian sela-sela tetrapod dan batu-batu boulder ini cukup deras suaranya. Bisa terdengar air yang masuk di sela-sela tetrapod
Dan ini tetrapod. Air terdengar cukup deras melewati celah-celah. Dan ini tetrapod yang terlihat menyembul. Suaranya terdengar cukup deras di bawah tempat saya berjalan ini. Dan ini juga tetrapod. Dan ini kita bergeser lagi ke sebelah kiri. Terlihat air cukup deras yang mancing. Kita coba melihat lagi ke sisi sebelah barat, dan ini belum ditabur pasir. Air juga cukup deras terdengar. Batu-batu boulder, dan nanti ketinggian batu boulder akan lebih tinggi, dan saat ini sudah lebih tinggi lagi. Nantinya posisi tanggul ini akan lebih tinggi dari sisi sebelah barat, dan nanti air tidak melewati ke sini, namun nanti air diharapkan lewat bagian tanggul ini. Nah, ini bagian ujung. Nantinya air akan tertahan di sini dan lanjut ke arah sisi sebelah barat. Dan itu area genangan yang masih belum begitu naik. Kita coba. Dan ini batas ada sekitar di 143, 146, 114, 113. Ini posisi ujung dari tanggul yang nantinya akan dibuat lebih tinggi, dan air nantinya apabila tanggul sudah berfungsi, air akan melewati area ini. Cukup panjang, sisanya ada sekitar 200, hampir 200 meter ke arah sisi bagian barat. Kita coba. Air nanti akan melintas di area ini, dan banyak yang menyarankan untuk area ini di bagian bawah agar diperkuat lagi. Semoga air yang keluar dari ini tidak merusak area bagian bawah ini, namun air lancar mengalir ke arah sisi sebelah selatan. Dan di area sebelah utara masih ada aktivitas pembongkaran jembatan Serandakan 1, dan ini jembatan Serandakan 2 yang masih berfungsi dengan baik dan aman. Semoga saja sedimen-sedimen yang sempat terbawa arus kembali bisa tertampung di area ini, karena memang ini harapannya penanggulangan tanggul dam Serandakan ini untuk mengamankan jembatan Serandakan. Demikian pantauan siang hari ini dari channel Ekosianto. Nantikan update-update selanjutnya. Salam sukses, salam sehat untuk kita. Salam Indonesia Maju. Terima kasih.